Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Nasirul Haq. Saya biasa dipanggil Alvin dengan NIM F1D022131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal modul 5 saya untuk respon saya modul 5 ini pada praktikum algoritma dan pemrograman pada tahun 2023 ini. Di sini saya langsung saja mulai menjelaskannya agar mempersingkat waktu karena codingannya juga panjang banget ya. Oke, nah di sini codingan itu 468 line. Oh, ini langsung saja saya menjelaskannya. Jadi kali ini saya menjelaskannya tidak per line ya, melainkan secara umum untuk nanti arti dari variabel-variabel itu dan alurnya nanti. Oke, baik, saya akan langsung mulai saja dari yang paling atas ini. Jadinya di modul 5 ini kita disuruh membuat folder. Nah, jadi folder. Nah, dalam folder itu ada file nanti. Nah, jadi ini codingannya. Di sini mulai dari include IOStream. Nah, apa fungsi ini? Fungsi include IOStream ini yaitu header file yang nanti gunanya itu untuk yang CN sama cout-nya. Itu intinya. Nah, terus using namespace std ini itu nanti perintah compiler untuk menampilkan hasil eksekusinya. Ini fungsinya using namespace std. Nah, selanjutnya integer folder id. Nah, ini integer online folder, integer total folder. Nah, ini yaitu masing-masing ini variabel bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan id folder. Yang ini yang paling atas, id folder saat ini ya. Terus integer online folder total sama dengan 0. Ini maksudnya variabel bertipe integer yang menyimpan total jumlah folder online. Jadinya di sini disimpan total folder jumlah total folder online. Nah, itu. Nah, selanjutnya ini konstanta bertipe integer. Ini maksudnya menentukan jumlah maksimum folder yang dapat ditampung nantinya. Ini kan sebanyak 100. Ini sebanyak 100 ini konstantanya. Nah, ini kita membuat struct folder. Struct folder. Nah, ini dalam struct folder ini isinya itu ada number of files, number of folder, string folder name, terus string folder dir, parent dir, folder list name. Nah, ini namanya nested struct. Struct masih ada struct. Nah, jadinya ini number of files ini variabel ya, bertipe integer, sama juga sama ini yang bertipe integer. Nantinya ini yang menyimpan jumlah file ini fungsinya. Nah, ini juga ini yang menyimpan jumlah folder. Nah, jadinya folder name ini nanti ini bertipe string ya semua. Ini fungsinya nanti folder name ini untuk menyimpan nama folder, terus folder dir ini untuk menyimpan directory dir, terus parent dir ini fungsinya untuk menyimpan directory induknya, parent kan induknya, dan list name ini menyimpan nama-nama nama-nama subfoldernya di sini. Nah, ini struct file. Dalam struct file ada ini tadi kan nested struct, dalam struct masih ada struct lagi. Struct file, isi dari struct file itu membernya size, file name,
file jadinya size-nya berapa, name-nya apa, terus directory-nya apa, kayak gitu. Ini bertipe data string ya. Variabel bertipe string yang menyimpan ukuran, jadinya lanjut aja. Ini sih gampang sih. File type. Nah ini string file type ini file name. Nah ini fungsinya mengembalikan. Dan ini gimana ya cara jelasinnya? Nah ini fungsi dari string file type ini, dia itu nanti eh, dia apa namanya, fungsi dari file type ini nanti mengembalikan tipe dari file name. Tipe dari file name itu dikembalikan. Nah itu dari file type itu jadinya fungsinya cari tanda titik. Dia nanti ini mencari tanda titik di file name. Terus dia mengambil karakter-karakter sebelum tanda titik dalam file name, gitu intinya. Terus selanjutnya raw file name ini fungsinya untuk mengembalikan file name ini, fungsinya untuk membalikan nama file tanpa dari file name-nya. Nah, fungsinya mengambil karakter-karakter sebelum tanda titik dari file name ini, ngambil nama-namanya, nama karakternya. Nah, terus file object kan objek kita berarti jadi intinya yang ini apa namanya, yang string raw file name ini nanti fungsi yang mengembalikan nama file tanpa eh, tanpa apa tanpa ekstensi dari file name-nya itu. Nah jadi yang ini udah nah jadi yang ini nih, dan ini fungsinya mengembalikan nama file tanpa ekstensi dari file name-nya. Jadinya fungsi ini nanti mengambil karakter-karakter sebelum tanda titik dalam file name itu. Nah, kalau tadi ini kesimpulannya, intinya yang ini tuh eh, file file type itu ini fungsi yang mengembalikan tipe file dari file name-nya. Nah, jadinya fungsi ini dia mengambil karakter-karakter sebelum tanda titik dalam file name. Nah, file name ini yang gitu. Nah, ya jadi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi lagi namanya error handler bertipe integer. Nah, ini fungsi yang ini nih fungsi ini untuk nanti error kan. Nah, ini untuk menangani kesalahan. Nah, jadi dia menangani kesalahan yang terjadi nanti. Jadinya dia menerima inputan bertipe integer untuk ke kode salah. Nanti kalau ada kode kesalahan dia ini yang mengatasinya. Ini fungsi ini menangani kesalahan yang terjadi. Nanti menerima sejenis argumen yang bertipe integer untuk kode kesalahannya. Nah, lanjut lalu yang ini string drive ini. Nah, ini fungsi untuk membagi kata-kata dalam sebuah string berdasarkan pemisah yang ditentukan. Nah, jadinya dia menerima dua argumen.
yaitu string yang akan dibagi dan pemisahnya. Nah, ini yang pertama itu string yang akan dibagi itu yang mana? Nah, ini string kedua ini untuk string pemisahnya. Nah, selanjutnya ada string global temp-file data. Nah, yang ini global temp-file data ini yaitu variabel variabel ini bertipe string yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Nah, nanti ini fungsinya untuk menyimpan data sementara. Nah, selanjutnya, nah ini tadi untuk menyimpan data sementara. Eh, Sebelum kita lanjut, nanti jadinya source code di atas ini apa sih fungsinya? Nah, alurnya itu eh, yang sampai sini saya jelasin tadi itu. Nah, itu seluruhannya eh, kode-kode itu digunakan untuk mengelola folder dan file dalam sistem. Nah, nah terus selanjutnya struct folder dan file yang digunakan untuk mempresentasikan folder dan file secara teratur ya jadinya dalam struktur data itu file-file terkait dapat diakses dan dikelola dengan menggunakan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan yang ini. Nah, itu intinya dari code yang di sini tadi. Nah, selanjutnya kita bahas yang code mulai 60 ini. Nah, di sini terdapat fungsi open folder, nah, parameternya string file data. Nah, jadi open folder ini digunakan untuk membuka folder dalam sistem nanti, yaitu eh, yaitu ini menerima fungsi ini cuma satu parameternya, yaitu file data yang bertipe string. Nah, jadinya nanti yang berisi nama folder itu file data. Selanjutnya ada if di sini pengecekannya. Nah, jika eh, file data ini kosong atau tidak, jika file datanya kosong, maka dipanggil fungsi error. Nah, jika file datanya kosong, maka dipanggil fungsi error ini. Fungsi error 3 dengan 3 untuk menangani kesalahan. Nah, selanjutnya, jika dia eh, selanjutnya, ini kan tadi pengecekan jika dia error, maka dipanggil fungsi error handle ini. Jika dia tidak diisi, itu dia kosong file datanya. Nah, selanjutnya eh, terdapat for ini untuk looping. Jadinya for yang digunakan untuk mencari folder dengan nama yang sesuai dengan file data itu. Jadinya looping ini akan berjalan dari indeks 0 hingga total folder number plus 1. Jadinya dia akan mengecek dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya jika jika ditemukan nah jika ditemukan folder dengan nama yang sesuai, maka variabel folder ID eh, tadi maka jika dia ditemukan variabel sesuai ini maka folder ID akan diubah nilainya menjadi 1. Terus
Jadi intinya for ini untuk nge-looping digunakan mencari folder dengan nama yang sesuai dengan file data. Nah, jadi kan jika namanya sesuai dengan file data, maka looping ini akan berjalan dari satu eh, sehingga, nah jadinya sehingga jika ditemukan folder dengan nama ID yang sesuai, maka folder ini ID ini sama dengan I. Nah, itu indeks yang menunjukkan ID folder yang sedang dibuka. Nah, selain itu akan ditampilkan pesan debug 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 berupa uh, debug berupa folder. Nah, ini berupa folder direktorinya. Nah, cari folder tersebut dan juga ditampilkan nama folder saat ini. Nah, itu jawabnya. Nah, selanjutnya setelah looping itu selesai, dilakukan output untuk menampilkan folder ID. Nah, dan output untuk menampilkan nomor folder objeknya dari folder ID itu. Berarti yaitu ID folder ini yang sedang dibuka dan juga menampilkan jumlah subfolder eh, subfolder yang ini. Nah, jadinya inti dari fungsi yang ini, codingan yang ini. Nah, ini itu secara keseluruhannya fungsi open folder digunakan untuk mencari dan membuka folder dengan nama yang sesuai dengan file data ini. Nah, itu fungsinya. Jadinya fungsinya open folder ini digunakan untuk mencari dan membuka folder dengan nama yang sesuai dengan file data. Nah, dan jika ditemukan folder yang sesuai, maka ID folder akan diubah dan informasi terkait folder tersebut akan ditampilkan. Nah, ditampilkan nanti di sini terakhirnya. Oke, selanjutnya kita akan ke fungsi make files, membuat filenya. Nah, langsung saja saya jelasinnya cepat. Jadinya ini tipe data void, ini make file string. Nah, ini file grup satu parameter juga bertipe data string. Nah, selanjutnya dia melakukan pengecekan. Nah, apa apabila apakah file data ini kosong atau tidak. Jika file data kosong, maka dipanggil fungsi error handler. Error handlernya itu 4, tadi kan 3, sekarang 4. Nah, terus string file name, ini file name, variable file name bertipe string dan size-nya juga bertipe string. Nah, sekarang dia ngeloop lagi for dia looping ini fungsinya untuk mencari karakter spasi. Nah, ini dia melakukan perulangan atau looping dia untuk mencari karakter spasi yang ada pada file data. Nah, terus setelah ditemukan karakter spasi, sisa karakter-karakter di file data akan dianggap sebagai file size. Nah, jadinya jika dia udah ketemu spasi ini di karakter di variable file data ini, dianggap dia dianggap itu sebagai file size. Nah, ini. Terus kemudian dilakukan pengecekan apakah file size itu kosong atau tidak. File size itu kosong atau tidak. Nah, kalau dia kosong, kita panggil fungsi error handle 5, 5 argumen 5 argumen maksudnya. Nah, selanjutnya terus dilakukan beberapa langkah untuk membuat file baru. Nah, jadinya dalam folder yang sedang aktif. Jadinya menambahkan jumlah file dalam folder aktif dengan menguasai number of. Jadi dia fungsi dari yang ini dia menambahkan jumlah file dalam folder ya. Jumlah file dalam
folder aktif dan mengimplementasikan number of files dalam folder ini. Itu. Terus dia mengatur atribut dari uh, file name. Terus uh, uh, setelah dia mengatur nilainya, mengatur nilai atribut file name ini, setelah dilakukannya, maka dilakukan pengecekan apakah file yang baru dibuat memiliki tipe file yang valid. Nih, pengecekannya ya. Setelah ditambah yang ini. Jadi tadi fungsinya yang ini itu menambahkan jumlah file ya. Menambahkan jumlah file folder yang jumlah menambahkan jumlah file dalam folder itu maksudnya. Menambahkan file dalam folder yang aktif dengan menginkrementasikan number of files folder object. Nah, jadinya kalau udah itu dia melakukan pengecekan apakah file yang baru dibuat memiliki tipe file yang valid. Hal ini dilakukan dengan memanggil fungsi file type yang ada dalam struct file. Jika tipe file kosong, maka file yang baru dibuat akan dianggap tidak valid. Nah, pada kondisi ini, atribut file name yang tadi dari file akan diubah menjadi string kosong, menghapus nama file yang telah ditetapkan sebelumnya. Number of files itu akan dikurang 1. Nih, ya, dan dipanggil fungsi error handler dengan argumen 6 untuk menangani kesalahan. Nah, ini panggil dia setelah pengecekan itu. Dia akan menangani kesalahan. Terus mengatur nilai atribut size dari file yang baru dibuat menjadi file size ditambah dengan MB. Nah, kalau udah ini size-nya ditambah dengan MB. Nah, sekarang kalau udah MB director folder ID, terus ini directory ini mengatur file directory dari file yang baru dibuat menjadi gabungan dari folder aktif tanda petik mana dia. Nah, yang ini kan folder ID, yang lain folder directory. Nah, terus udah ini ada fungsi. Nah, jadinya inti dari fungsi max file ini secara keseluruhan itu intinya untuk memproses file data yang digunakan untuk memproses file data yang diterima. Nah, dan membuat file baru dalam folder yang sedang aktif. Terus itu fungsinya ini membagi file data. Fungsi ini membagi file data menjadi nama file menjadi nama file untuk melakukan validasi, mengatur atribut-atribut yang sesuai pada file yang baru dibuat, serta menangani kesalahan yang terjadi. Nah, jadi intinya fungsi ini membagi file data menjadi nama file dan ukuran file dan melakukan validasi untuk mengatur atribut-atribut yang sesuai pada file yang baru dibuat, serta menangani kesalahan jika terjadi. Itu fungsinya. Fungsi max file ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi void max folder string. Nah, jadinya sekarang itu tadi membuat file, sekarang buat folder. Nah, jadi file data memiliki variabel make folder ini bertipe void dan di dalamnya memiliki satu parameter yaitu file data yang bertipe string. Nah, pada dia fungsi awalnya dia yang melakukan pengecekan juga ya
dengan yang tadi juga di fungsi-fungsi di atas. Nah, jika file data ini kosong atau tidak diisi, maka dipanggil error handler argumen 3. Nah, selanjutnya terdapat inisialisasi variabel folder ID before change sebelum diganti sama dengan folder ID yang belum ada perubahan sebelum ada perubahan. Nah, terus selanjutnya dilakukan peningkatan online folder total. Nah, setelah di inisialisasi dia melakukan online folder total tuh. Terus di sini dia melakukan perulangan yang digunakan untuk mencari posisi kosong dalam array folder objek. Jadi melakukan perulangan yang digunakan untuk mencari posisi kosong dalam array folder objek. Folder objek. Fungsinya untuk mencari posisi kosong dalam array folder objek. Nah, digunakan untuk membuat membuat folder baru. Nah, perulangan itu akan berjalan dari indeks 0 hingga total folder number. Terus, dan apakah numbers of folders itu dalam folders object indeks i sama dengan 0. Nah, itu dia melakukan perulangan di situ. Kondisi. Nah, selanjutnya, jika ketiga kondisi tersebut terpenuhi, maka dilakukan langkah-langkah untuk membuat folder baru. Nah, jika ini terpenuhi tiga-tiganya, maka ada langkah membuat folder baru, yaitu menambahkan jumlah folder dalam folder aktif dengan menginitialisir number of folders dalam folders object. Folder ID. Selanjutnya mengatur nilai atribut folder name dari folder yang baru dibuat menjadi file data yang telah ditentukan sebelumnya. Ini folder name. Tadi yang pertama itu menambahkan jumlah folder dalam folder aktif dengan menginitialisir number of folders dalam folders object. Folder ini. Yang ini dia. Nah, selanjutnya tadi mengatur folder name dari folder yang baru dibuat menjadi file data yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya mengatur nilai atribut parent dari folder yang baru dibuat menjadi folder directory, folder dir dari folder yang aktif. Nah, selanjutnya mengatur nilai atribut folder itu dari folder yang baru dibuat menjadi gabungan dari folder directory dari folder aktif tanda petik pemisah dan file datanya. Tanda petik pemisah dan file datanya. Jadi fungsi yang ini tadi gabungan dari folder directory dari folder aktif dengan tandai dengan tanda pemisah ini tanda petik dan file data. Selanjutnya menyimpan nama folder dalam array folder listname pada posisi folder objek. Menyimpan namanya terus sehingga menampilkan pesan untuk menunjukkan bahwa folder baru berhasil dibuat, termasuk nama folder, directory, directory dan induk folder. Ini intinya dari ini. Ini menampilkan pesan untuk menunjukkan bahwa folder baru berhasil dibuat, termasuk nama folder, terus directory folder dan directory induk folder. Setelah itu looping akan dihentikan dengan break. Breaknya dihentikan dengan break. Nah, jadi apa sih intinya dari
buat next folder ini. Nah, intinya itu folder itu digunakan untuk membuat folder baru dalam sistem. Nah, sesuai dengan namanya, membuat folder baru dalam sistem. Fungsi ini mencari posisi kosong dalam folder objek, dan folder objek ini mencari posisi kosong untuk membuat folder baru dan melakukan langkah-langkah untuk mengatur atribut-atribut pada folder yang baru dibuat. Nah, serta menampilkan pesan yang menunjukkan folder baru yang berhasil dibuat. Nah, ini terakhir tadi. Oke, itu fungsi dari next folder. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi yang ini, yaitu file details. Nah, fungsi file details ini bertipe void dengan satu parameter file data bertipe string. Nah, fungsi dari ini yaitu melihat details dari file itu. Langsung saja, eh, pada awal fungsi ini terdapat terdapat perintah sistem CLS yang digunakan untuk membersihkan tampilan layar sebelum menampilkan detail. Jadi dibersihin dulu layarnya baru ditampilin. Ini fungsi sistem CLS ini. Nah, selanjutnya terdapat inisiasi variabel trace yang akan digunakan untuk menghitung jumlah percobaan pencarian file dalam folder. Ini nanti fungsinya untuk eh, digunakan untuk menghitung jumlah percobaan pencarian file dalam folder. Nah, selanjutnya terdapat pengecekan if. Nah, ini pengecekan ini apakah file data kosong atau tidak. Jika file data kosong, maka dipanggil fungsi error handler 4 dengan argumen 4 dengan menangani kesalahan itu, untuk menangani kesalahan. Selanjutnya terdapat perulangan for yang digunakan untuk mencari file dengan nama sesuai dengan file data dalam folder aktif. Nah, perulangan ini akan berjalan dari indeks 0 ya. Sehingga folder objek. Nah, pada setiap iterasi ini dilakukan pengecekan file name dari file objek dalam folder objek folder ID sama dengan file data. Nah, jika kondisi tersebut terpenuhi, nah kondisi-kondisi ini maksudnya, jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi, maka dilakukan langkah-langkah untuk menampilkan detail file. Nah, jadinya sesuai sama ASIS juga kemarin yang dijelasin sama Bang Gerard, fungsi ini untuk menampilkan detail dari file ya, menampilkan detail dari file. Fungsinya COCO ini file data untuk mempercantik sih. Nah, jadinya yang pertama ini COUT pertama itu menampilkan header dengan nama file. Nah, selanjutnya COUT yang kedua ini menampilkan nama file menggunakan raw file name dari file object. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan directory file dengan menambahkan C. Nah, dia menambahkan C di depan file directory dari file object. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan tipe file menggunakan fungsi file type apa tipenya. Nah, terus menampilkan ukuran file dari size dalam file. Nah, ini besar filenya ukuran. Nah, selanjutnya ini ada garis percantiknya pemisahnya. Nah, setelah itu ini di break. Ulangan itu di break. Nah, jadinya jika jumlah percobaan trace sudah melebihi atau sama dengan jumlah file dalam folder, nah ini, maka akan ditampilkan pesan bahwa file tidak ada. Maksudnya
jika jumlah percobaan trace ini sudah melebihi atau sama dengan jumlah file dalam folder, maka akan ditampilkan pesan bahwa file tidak ada. Nah, terus terakhir ini ada sistem pause ini, yaitu untuk memberikan jeda dan menunggu input pengguna sebelum melanjutkan program. Ini memberikan jeda ya, sistem pause. Aduh. Itu fungsi dari file detail ini. Jadi secara keseluruhan dari file detail ini yaitu digunakan untuk mencari dan menampilkan detail dari sebuah file dalam folder aktif. Fungsi ini melakukan pencarian berdasarkan nama file dan menampilkan informasi seperti nama, directory, tipe, dan ukuran file. Nah, itu inti dari fungsi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi folder details. Nah, tadi kan folder files, file details. Nah, sekarang folder details. Jadinya fungsi folder details ini nanti dia akan menampilkan detailnya dari folder itu. Nah, ini bertipe string dan memiliki satu parameter yaitu file data bertipe string juga. Nah, jadinya pada awal fungsi dia akan melakukan pengecekan lagi. Jika file data itu kosong, maka dipanggil error handle 3, maksudnya dengan argumen 3. Nah, selanjutnya terdapat perintah sistem CLS yang digunakan untuk membersihkan. Nah, ini yang tadi disebut sama seperti yang di atas tadi, ini membersihkan layar sebelum menampilkan detail folder. Nah, kemudian terdapat inisialisasi trace itu yang kayak di atas yang digunakan untuk menghitung jumlah percobaan pencarian folder. Ini fungsi trace. Selanjutnya terdapat perintah untuk mencetak jumlah folder dalam folder. Berapa? Nah, selanjutnya ada looping di sini, ada for. Nah, apa fungsi for di sini? Yang fungsinya digunakan untuk mencari folder dengan nama yang sesuai dengan file data. Ini fungsi for ini. Jadinya looping untuk mencari folder yang sesuai dengan nama file data. Nah, terus jika kondisi ini terpenuhi, maka dilakukan langkah-langkah untuk menampilkannya. Dari sama dengan file nama folder sesuai dengan file data ini. Jika terpenuhi, maka dia akan menampilkan detail dari file data itu. Nah, jadinya kayak seperti file tadi ya, ini foldernya. Ini headernya untuk menampilkan data nama folder itu. Nah, terus yang kedua ini untuk nama folder itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ini directory folder. Yang keempat jumlah folder dalam folder itu berapa. Nah, terus ini yang kelima ini menampilkan jumlah file dalam folder ini. Nah, lalu di break. Dia dihentikan. Nah, selanjutnya jika jumlah percobaan, nah trace ini kan percobaan. Jika jumlah percobaan trace sudah melebihi atau sama dengan jumlah folder dalam folder aktif, nah maka akan ditampilkan pesan bahwa folder tidak ada. Selanjutnya sistem pause akan jadi jadi inti dari kesimpulannya ini untuk melihat detail dari folder itu sama sih kayak file detail ini gitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan
fungsi dari predir ini, previous direct. Nah, direktori ini. Nah, jadinya fungsi predir ini digunakan untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Nah, dia predir, previous directory. Nah, fungsi ini terdapat sebuah perulangan looping yang akan berjalan dari indeks 0. Dilakukan apakah parent dir ini apakah parent dir dari folder objek ini sama dengan folder dir dari folder objek ini. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka dia cout atau tidak menampilkan menunjukkan bahwa parent dia dari folder yang ditemukan. Terus dua itu mencetak pesan yang menunjukkan ID folder yang akan digunakan untuk berpindah. Selanjutnya dia akan mencetak pesan bahwa perpindahan berhasil. Nah, mengubah file folder menjadi nilai i, lalu di break, menghentikan. Nah, dengan ini sehingga fungsi previous directory ini memungkinkan untuk berpindah ke direktori sebelumnya dalam folder berdasarkan parent dir dari folder saat ini. Jadinya dia bisa berpindah ke sebelumnya. Itu fungsinya kembali. Nah, jadi itu intinya dari fungsi predir ini, artinya previous directory ini untuk kembali. Nah, selanjutnya, nah ini ada fungsi selanjutnya, itu fungsinya ini lumayan panjang nih. Nah, ini saya jelasin. Jadi fungsi return from CMD ini digunakan untuk mengolah komen yang diterima dari aplikasi dan menjalankan aksi yang sesuai berdasarkan komen tersebut. Nah, fungsi ini tipe void dan memiliki satu parameter yaitu comment given, comment yang diberi tipe string ya. Nah, pertama fungsi melakukan iterasi pada comment give. Nah, untuk menyimpan komen yang terdiri dari kata-kata pertama sebelum spasi, jadinya ini yang melakukan. Oh, saya lupa jelasin yang ini tadi saya jelasin langsung aksinya. Nah, ini belum saya jelasin. Ini nanti komen ini isinya buat buka region 4, indeksnya ada 4 yang bertipe string array. Ini array ya. Nah, terus ada variabel modifier sebagai dimodifikasi file itu folder ini dua indeks yang bertipe string, dan selanjutnya ada save comment, save modifier. Nah, jadinya ini ada variabel untuk menyimpan komen ini, komen yang ditambahkan ini. Terus modifier ini yang dan menyimpan hasil. Ini bertipe string juga ya. Nah, selanjutnya aksi pertama itu yang dilakukan itu adalah comment given ini menyimpan komen yang terdiri dari kata-kata pertama sebelum spasi. Dia akan menyimpannya. Nah, setelah berhasil dia selanjutnya dia akan di break yang disimpan dalam variabel save comment. Nah, selanjutnya dilakukan iterasi lagi pada comment given untuk menyimpan modifier. Modifier ini yang terdiri dari kata-kata setelah komen dan sebelum spasi berikutnya
Nah ini sebelum spasi berikutnya, kalau udah berhasil dia di break lagi eh, dan ditaruh di variabel save modifier. Tadi kan save comment. Nah selanjutnya terdapat save result. Ini tadi ini untuk menyimpan nilai. Nah, selanjutnya nanti untuk menampilkan hasil dari nilai yang telah diubah. Nah, selanjutnya ada pemanggilan fungsi word driver untuk memproses save result dan menyimpan hasilnya dalam global template data. Fungsi word driver ini tidak ditampilkan dalam potongan kode yang diberikan sehingga tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, jadinya eh, sekarang terdapat if else ya. Nah, if else ini terdapat blok if else yang mengevaluasi nilai save comment ini dan save modifier yang tadi itu untuk menentukan aksi yang sesuai berdasarkan komen yang diberikan. Nah, jika save comment adalah buat, maka dilakukan pengecekan terhadap save modifier. Nah, ini buat, yang ini tadi buat. Ini kan kenapa 0? Indeks ke 0 itu buat kan isinya. Nah ini 4. Ini berarti 0, 1, 2, 3. Ini banyaknya 4. Jadinya ini mulai dari indeks ke 0. Makanya ini save comment, comments 0 itu dia membuat file. Nah selanjutnya eh, jika dia sudah evaluasi untuk menentukan aksi sesuai berdasarkan komen. Nah sekarang jika save comment adalah buat, maka dilakukan pengecekan terhadap save modifier untuk memastikan bahwa komen tersebut hanya berlaku untuk membuka folder. Jika demikian, fungsi open folder akan dipanggil dengan menggunakan global temp data. Akan dipanggil menggunakan global temp data. Nah, selanjutnya jika save comment adalah rincian, mana dia? Nah, nih. Jika save comment adalah rincian, rincian itu indeksnya ke indeks kedua. Nah, selanjutnya, jika save comment adalah rincian, maka dilakukan pengecekan terhadap save modifier untuk menentukan apakah harus menampilkan rincian file atau folder. Nah, fungsi file details atau folder details akan dipanggil sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, ini. Dia akan memanggil sesuai dengan apakah itu ada file atau folder. Itu fungsi if else ini. Nah, jika tidak ada kondisi yang memenuhi, maka dipanggil fungsi error. Ini else-nya. Jika ada yang memenuhi, akan memanggil fungsi error dengan menggunakan kode kesalahan. Nah, ini. Terus, oh ini udah. Itu tadi. Nah, saya akan menyimpulkan apa sih maksud dari fungsi yang ini tadi tidak saya jelasin. Nah, jadinya fungsi ini memungkinkan untuk memproses komen yang diterima, memecahnya, dan menjalankan aksi yang sesuai berdasarkan komen tersebut. Hmm, itu intinya. Dia memecah, menjalankan sesuai dengan komen itu. Selanjutnya ada fungsi string word divider yang memiliki dua parameter, yaitu parameter keyword dan comment yang bertipe string. Ini fungsi ini juga bertipe string.
Fungsi ini menerima dua parameter. Jadinya, nah, ini dideklarasikan ada variabel result, ini variabel lokal. Variabel result bertipe string, digunakan untuk menyimpan hasil akhir yang akan dikembalikan ini. Nah, fungsi melakukan iterasi pada command given dimulai dari pada posisi satu. Posisi satu setelah panjang keyword ditambah satu hingga akhir string ya. Maka di return result hasil akhirnya. Nah, setiap karakter pada command given yang terletak setelah keyword akan ditampilkan ke dalam result. Ini result akan kembalikan sesuai output dari fungsinya. Jadi inti dari fungsi word divider ini yaitu berguna dalam konteks kode yang lebih luas. Nah, seperti pada fungsi as cmd di atas untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari komen yang diterima dan digunakan dalam aksi selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi file to screen. Jadi fungsi file to screen ini adalah fungsi terakhir, fungsi yang kita buat untuk digunakan untuk menampilkan daftar folder dan file yang ada dalam folder saat ini ke layar. So file to screen. Nah, ini ada variabel current folder dir ini digunakan untuk menyimpan direktori folder saat ini. Direktori saat ini yang bertipe string ya. Nah, selanjutnya ada sistem CLS ini yang membersihkan tampilan layar. Yang membersihkan layar sebelum menampilkan daftar folder. Terus selanjutnya ada looping lagi, ada for ini digunakan sebanyak apa nih 60 kurang lebih sebanyak 62 kali. Nah, sebanyak 62 kali ditampilkan untuk membentuk garis pembatas atas nih. Digunakan sama dengan untuk menentukan garis pembatas atas sebenarnya. Sebanyak 62. Selanjutnya, direktori folder saat ini akan ditampilkan dengan format C. Dia akan menampilkan format C. Nah, selanjutnya ada looping lagi sama dengan sebanyak 62. Terus daftar folder. Nah, ini tadi kan yang ini tadi pembatas atas. Nah, ini for yang kedua ini sebagai pembatas bawah gunakan sama dengan. Nah, variabel file temuan ini tipe integer ini yaitu dihitung sebagai jumlah folder dan file dalam folder saat ini. Folder file saat ini, numbers of file. Nah, selanjutnya melalui perulangan ini daftar folder dan file dalam folder saat ini ditampilkan. Step 4 ini ditampilkan. Pertama, daftar folder ditampilkan dengan nomor urut dan nama folder. Kemudian daftar file ditampilkan dengan nomor urut, nama file, dan ukuran file. Nah, ini.
size. Nah, setiap folder atau file ditampilkan pada baris yang terpisah. Setelah menampilkan seluruh daftar folder dan file baris kosong ditampilkan di akhir. Tampilkan di akhir. Nah, jadi saya masuk kesimpulan aja biar cepat. Nah, jadi kesimpulan dari fungsi show file to screen ini berguna untuk memberikan tampilan yang jelas dan terstruktur tentang isi folder saat ini kepada pengguna. Nah, itu fungsinya. Nah, sekarang ini in main. Nah, fungsi in main ini fungsi utama dari program yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Nah, variabel comment yang bertipe string ini digunakan untuk menyimpan perintah yang diberikan oleh pengguna. Gunakan untuk menyimpan perintah yang diberikan oleh pengguna user. Nah, selanjutnya fungsi show file screen ini dipanggil menampilkan isi file ke layar. Tidak ada detail implementasi untuk fungsi ini dalam potongan kode yang diberikan. Nah, selanjutnya maksudnya yang ini tadi fungsi menampilkan kemarin ya fungsinya ini. Jadi fungsi ini menampilkan isi file player, tidak ada detailnya, tidak ada detail implementasi untuk fungsi ini di dalam potongan kode yang itu. Nah, maksudnya terus selanjutnya ada fungsi cout, ada cout comment fungsi lagi. Bentar. Nah, selanjutnya ada cout and comment ini mengeluarkan teks dari mengeluarkan teks dari komen yang diberikan. Ini guideline-nya nih maksudnya untuk menginput ya biar ada pasti juga komen yang diberikannya. Terus setelah itu setelah itu fungsi return ini return from as cmd ini fungsi ini mengolah perintah yang diberikan oleh user itu. Jadi dia mengolah perintah yang diberikan oleh user ini. Nah, selanjutnya ada fungsi show file to screen yang memanggil fungsi show file to screen untuk menampilkan isi file ke layar. Nah, baris main ini yaitu pemanggilan rekursif terhadap fungsi main, yang berarti program akan terus berjalan secara rekursif sampai terjadi kondisi tertentu. Ini menyebabkan program terjebak dalam rekursif tak terbatas jika tidak dikelola dengan benar. Jadi tidak terbatas nanti kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya pakai rekursif itu harus hati-hati. Nah, selanjutnya main ini tadi kan fungsinya untuk rekursif. Nah, selanjutnya COT ini untuk menampilkan atau mengeluarkan harus garis stripnya garis horizontal ini ke layar ya ini fungsinya. Terus ada sistem pause, jadinya sistem itu akan menjeda nunggu pengguna menekan tombol sebelum program keluar. Nah, jadinya baris
Terakhir return ini yaitu fungsinya untuk mengembalikan nilai nol ke sistem operasi sebagai indikasi bahwa program telah berakhir dengan sukses. Udah, ini akses programnya kalau udah di return nol. Selanjutnya ada fungsi void error handler. Nah, ini error handler ini memiliki satu parameter yaitu error code yang bertipe integer. Wah, banyak. Lagi dikit ya. Oke. Nah, selanjutnya fungsi dari void error handler code ini yaitu fungsi yang menerima satu parameter berupa error code ini yang merupakan kode kesalahan yang akan ditangani. Ya, maksudnya struktur switch. Jadi kita menggunakan switch case. Ini kita menggunakan switch case, yaitu switch error code, biasanya struktur pengontrol alur program yang mengevaluasi nilai error kode dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan nilai error code nanti. Oke. Nah, ada case pertama nih, jika komen kosong. Nah, case satu ini jika error code memiliki nilai 1, maksudnya jika error code ini memiliki nilai 1, tidak nilai, artinya terjadi kesalahan karena perintah kosong. Pada blok kode ini, fungsi akan membersihkan layar menggunakan sistem CLS. Nih. Dia membersihkan sistem CLS error code 1. Komen tidak tersedia, komen kosong. Jadinya case 1 ini intinya jika error code memiliki nilai 1, artinya terjadi kesalahan karena perintah kosong. Nah itu fungsi akan membersihkan layar menggunakan sistem CLS. Sistem CLS-nya. Nah, tampilkan pesan kesalahan error code. Komen tidak tersedia atau menjeda program dengan sistem pause dan kemudian memanggil fungsi main untuk melanjutkan eksekusi program. Nah, selanjutnya ada kasus 2, case 2. Nah, yang case 2 ini itu jika error code memiliki nilai 2, artinya terjadi kesalahan pada parameter perintah untuk membuka file. Nah, jadinya jika error code memiliki nilai 2, artinya terjadi kesalahan pada parameter perintah untuk membuka file. Ini kan saya jelasin di sini, dijelasin. Ini untuk komen kosong tadi, ini untuk parameter komen membuka file. Nah, jadinya dia akan dibersihkan juga CLS dan selanjutnya ada sistem pause untuk menjedanya. Nah, selanjutnya main ini fungsinya untuk melanjutkan fungsi untuk mengeksekusi program itu. Modifier tidak diperbolehkan. Nah, artinya itu terjadi kesalahan pada parameter perintah membuka file. Nah, fungsi akan melakukan yang sama seperti pada kasus sebelumnya, tetapi dengan pesan kesalahan yang berbeda. Jadinya sama kasus yang nomor 1, tapi pesannya yang berbeda. Satu kan pesannya itu komen tidak ada tersedia, tidak ada atau tersedia. Nah, terus yang kedua itu modifier tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya ada case 3, kasus 3. Nah, kasus 3 ini jika error memiliki nilai 3, artinya terjadi kesalahan pada parameter folder name. Nah, jadi pada folder name kode ini yang menampilkan pesan kesalahan error code 3. Folder name tidak diperbolehkan pesannya. Selanjutnya ada case 4 yaitu file name tidak diperbolehkan. Nah, yang case 4 ini jika error code memiliki nilai 4, nah nilai 4 ini artinya terjadi kesalahan pada parameter file name. Terjadi kesalahan pada parameter file name. Sama sebelumnya.
Begitupun dengan case 5. Nah, yang case 5 ini file size-nya dia belum terisi pesannya. Nah, kalau case 6 ini pesannya itu kalau dia 6 artinya file type-nya belum terisi, tipe filenya. Nah, terus case 7 ini beberapa break. Nah, tidak ada tindakan yang diambil, maksudnya struktur switch tanpa melakukan apapun. Nah, begitu switch itu dengan itu penjelasan tentang switch case ini error. Jadi uh, intinya ini, nah jadi fungsi dari error handler ini bertujuan untuk memberikan respon yang tepat terhadap kesalahan yang terjadi dalam program. Nah, setelah menampilkan pesan kesalahan, program akan menjeda dan kemudian melanjutkan eksekusi dari awal dengan memanggil fungsi main ini. Oke, nah, udah berakhir code saya udah. Itu mengenai penjelasan code saya di jurnal 5 ini sebagai respon untuk modul 5 ini. Nah, jadi saya akan kemarin saya sudah membuat kesimpulannya mengenai seluruh, maksudnya membuat alur dari kesimpulan mulai seluruh kode ini, yaitu pada awal program terdapat beberapa deklarasi variabel. Nah, secara umum ya, sekarang saya bacain kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan dari alur program itu ialah pada awal program terdapat beberapa deklarasi variabel dan struktur data yang digunakan dalam program. Nah, struktur data folder memiliki beberapa atribut seperti jumlah file, jumlah folder, nama folder, directory folder, dan daftar nama folder. Nah, terdapat juga struktur data file yang merupakan bagian dari struktur data folder. Nah, struktur file memiliki atribut seperti ukuran file, nama file, directory file, struktur file, juga memiliki dua metode, yaitu file type untuk mendapatkan tipe file dari nama file, dan raw file name untuk mendapatkan nama file tanpa ekstensi. Nah, setelah deklarasi variabel dan struktur data, terdapat beberapa fungsi yang digunakan dalam program. Fungsi error handler itu digunakan untuk menangani kesalahan dalam program yang fungsinya digunakan untuk menangani kesalahan dalam program dan memberikan pesan kesalahan kepada user atau penggunanya. Nah, selanjutnya fungsi open folder itu open folder. Fungsi word divider itu digunakan untuk memisahkan kata-kata dalam perintah yang diberikan oleh user. Nah, terus fungsi open folder digunakan untuk membuka folder. Nah, fungsi make file itu dan tadi itu digunakan untuk membuka make file itu untuk membuat file baru dengan nama dan ukuran file yang diberikan tadi. Nah, selanjutnya fungsi make folder itu digunakan untuk membuat folder baru dengan nama folder yang diberikan. Nah, selanjutnya ada fungsi file details digunakan untuk menampilkan rincian file berdasarkan nama file yang diberikan. Nah, selanjutnya ada fungsi folder details yang digunakan untuk menampilkan rincian folder berdasarkan folder yang diberikan. Nah, selanjutnya ada fungsi apa tadi? Oh, previous director. Nah, directory itu fungsinya untuk digunakan kembali ke directory folder sebelumnya. Nah, terus ada fungsi return from SCMD itu digunakan untuk menerima perintah dari pengguna dan mengarahkan perintah tersebut ke fungsi yang sesuai. Selanjutnya ada fungsi show file to screen. Nah, tadi yang kedua terakhir itu ada fungsi
show file to screen itu digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada dalam folder saat ini. Nah, itu ditampilkan itu server. Nah, selanjutnya ada fungsi main. Nah, fungsi main ini adalah fungsi utama program yang akan dijalankan. Nah, pada awalnya fungsi show file to screen itu dipanggil untuk menampilkan daftar file dan folder. Selanjutnya, pengguna diminta atau user diminta untuk memasukkan perintah menggunakan fungsi getline yang tadi. Terus perintah yang diberikan akan diproses menggunakan fungsi return from SCMD. Nah, setelah itu fungsi main dipanggil kembali untuk menampilkan daftar file dan folder yang terbaru. Nah, itu kesimpulan dari alur codingan ini, buat ini. Jadi mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari codingan saya pada jurnal modul 5 ini untuk respon saya. Nah, saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau kesalahan-kesalahan kata dalam menerangkan semua codingan saya ini. Saya minta maaf dan saya terima kasih telah melihat codingan-codingan yang banyak ini. Sekian dari saya Alvin. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.